Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, saya Ena Rismayani Abbas, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Izinkan saya memaparkan hasil aksi nyata saya untuk modul 1.4 Budaya Positif. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan mereka berdua adalah pengajar praktik saya dan fasilitator saya, Bapak Muhammad Ripai dan Ibu Satwika Trianti. Berikut tentang sekilas laporan tindakan aksi nyata saya. Yang pertama adalah terkait dengan latar belakang dari aksi nyata saya, yaitu adanya keinginan yang kuat untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Adapun tujuan dari kegiatan aksi nyata ini adalah menciptakan motivasi intrinsik bagi murid dan terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di SMK Negeri 2 Sopeng. Yang menjadi tolak ukur dari aksi nyata ini adalah bahwa peserta didik memahami, meyakini, dan menerapkan kesepakatan kelas sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Dan berikut ini adalah lini masa tindakan yang telah dilakukan, dimulai dari mendiskusikan dan meminta izin kepada kepala sekolah, membuat kesepakatan kelas dengan siswa dan menerapkan budaya positif ini, serta mendokumentasikan dan melakukan refleksi dan melaporkannya, sampai pada proses mensosialisasikan praktik baik ini tentang budaya positif pada teman sejawat. Banyak dukungan yang saya dapatkan selama melaksanakan aksi nyata ini, mulai dari murid, orang tua siswa, kepala sekolah, bahkan sampai pada teman sejawat. Berikut merupakan rangkuman kegiatan diseminasi di sekolah tentang berbagi pemahaman dan pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di SMK Negeri 2 Sopeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang sangat berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama menyimak dan mendengarkan pemaparan dari dua guru hebat di depan kita. Yang pertama Bapak Rahmat Hidayat SPDI MPD, kemudian Ibu Ena Rismayani Abbas SPD MPD. Beliau akan memaparkan kepada kita semua tentang berbagi pengalaman dan pemahaman tentang penerapan budaya positif di sekolah. Dan salawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan kita dunia akhirat. Untuk efisiensi waktu Bapak Ibu sekalian, langsung saya persilahkan kepada pemateri pertama, kepada Bapak Rahmat Hidayat SPD MPD untuk memaparkan materinya. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kakanda saya, panutan saya. Oke. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa kami berdua hadir di sini itu akan berbagi pemahaman dan sedikit pengalaman tentang budaya positif. Ini berkenaan dengan kegiatan kami di program guru penggerak. Jadi ada beberapa modul dan ini adalah modul 1.4, yaitu budaya positif. Oke. Tentunya sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya ulangi kembali, seperti yang dikatakan oleh Ibu Ena, bahwa keberadaan kami di sini tidak berarti bahwa apa yang akan kami katakan atau kami bagikan itu telah kami lakukan. Tetapi ini merupakan stimuli atau respon, rangsangan bagi kami pribadi. Semoga apa yang kami ucapkan nanti dapat kami wujudkan. Baik, teman-teman sekalian, budaya positif. Jadi saya mulai dari kutipan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa
sekolah itu ibarat sebuah ladang, tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Oke. Dari sini kita bisa memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebuah kebun, ya, di mana guru-gurunya itu adalah seorang petani. Kita bisa melihat di sekitar kita, mungkin karena kita berada di daerah pegunungan yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, apakah itu pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan. Petani ini tentu akan menjaga bagaimana benih yang dia tanam dapat menghasilkan atau menjadi sebuah budaya positif. Itu saya berbagi dengan rekan saya, Ibu Ena. Saya ambil 4 poin, kemudian Ibu Ena mengambil 3 poin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Sriadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi 4 poin yang tadi dipaparkan oleh Pak Rahmat. Untuk poin berikutnya dipersilakan kepada Ibu Ena Rismaini Abbas untuk memaparkan materi selanjutnya. Dengan hormat disilakan. Terima kasih Pak Asriadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir membersamai kami di sini. Seperti tadi dibahasakan oleh kami bertiga bahwa ini bagian dari aksi nyata modul 14 yang kami dapatkan pada pelatihan guru penggerak terkait dengan berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Seperti saya, kami berdua, terutama saya, duduk di sini di depan Bapak Ibu sekalian bukan berarti bahwa kami lebih paham, lebih mengerti tentang budaya positif ini, sehingga kami ada di sini, tapi lebih ini adalah media bagi kita untuk belajar bersama. Untuk itu mari kita belajar bersama, berkolaborasi bersama, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SMK Negeri 2 Sopeng. Bapak Ibu yang kami hormati, konsep utama pada modul 1.4 ini ada 7 poin. Tadi sudah dibahas oleh Pak Rahmat Hidayat mengenai 4 poin yang lainnya. Tersisa untuk yang akan saya bahas adalah keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Nah, sebelum saya memulai, ada beberapa pertanyaan pematik untuk kita, untuk membuka pikiran kita tentang hal yang akan kita bahas. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian, mengapa juga kita punya peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap hari? Kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Karena merasa lebih aman, lebih safety. Iya, jadi jawabannya adalah untuk keselamatan dan kesehatan. Nah, inilah menjadi nilai yang kita sebut sebagai sebuah keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang kita sepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang kita. Kemudian inilah yang diharapkan kita hadirkan di tengah peserta didik kita, sebuah keyakinan agar mereka bisa menerapkan perilaku positif ini di kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin kita masih ingat bahwa selama ini kita bergulat dengan istilah peraturan kelas. Di Bapak Ibu, peraturan kelas. Nah, kira-kira apa bedanya peraturan kelas ini dengan keyakinan kelas? Apakah hanya pergantian istilah atau bagaimana? Nah, ternyata untuk keyakinan kelas ini
dia lebih bersifat abstrak dari peraturan yang kita buat di kelas selama ini dalam yang kita beri atribut peraturan kelas. Dia lebih abstrak, kemudian dia berupa pernyataan-pernyataan universal. Lebih lanjut, dia dibuat dalam naskah dalam bentuk positif. Kalau biasanya kita buat peraturan kelas, dilarang menggunakan ini, dilarang menggunakan baju ini di dalam kelas. Nah, untuk keyakinan kelas, kita berusaha membangun energi positif pada anak-anak kita, sehingga redaksi katanya itu kita ubah menjadi sebuah kalimat positif. Kemudian untuk keyakinan kelas diupayakan itu dibuat tidak terlalu banyak. Kalau kemarin kita buat aturan kelas dari 1 sampai 10 poin, untuk keyakinan kelas ini tidak usah terlalu banyak, cukup beberapa poin, bahkan bisa 3, 5, tetapi kita meyakini bahwa keyakinan ini bisa kita terapkan di kelas. Makanya tadi redaksi katanya dia bersifat universal. Jadi satu redaksi bisa mewakili semuanya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian ini tadi bisa kita terapkan. Kemudian dalam pembuatannya, dalam penyusunannya itu diharapkan kontribusi dari semua warga kelas. Kalau kemarin kita buat peraturan kelas biasanya dirumuskan sendiri oleh guru-guru. Kemudian kita cetak, tempel di dinding, ini loh aturan kelas kita. Nah, untuk keyakinan kelas diharapkan ini dibangun dari kontribusi semua peserta didik. Jadi bisa kita arahkan mereka menuliskan hal-hal positif yang ingin mereka lakukan di kelas. Sama kemarin yang kita lakukan di RUTS, Pak. Tadi mereka membuat rancangan-rancangan apa yang ingin mereka lakukan sebagai sebuah terobosan atau budaya positif yang ingin mereka lakukan di kelas. Nah, itu nanti dikumpulkan. Kita kumpulkan, kemudian kita ajak sama-sama. Misalnya dalam satu kelas ada 30 siswa, berarti ada 30 ide yang dimunculkan oleh peserta didik. Dari 30 ini, kita ajak peserta didik kita memilih poin yang paling penting menurut kita. Bisa saja dari 30 poin yang ada, yang kita sepakati cuma 3 misalnya. Nah, inilah yang menjadi keyakinan kelas kita bersama. Nah, kenapa ini dibuat agar seluruh peserta didik bisa berkontribusi? Dengan harapan jika ini dibuat bersama, tanggung jawabnya bisa bersama, sehingga kemungkinan untuk dilakukan secara bersama juga jauh lebih tinggi. Ya, jadi Bapak Ibu guru, keyakinan kelas ini harus ada agar bisa memunculkan motivasi intrinsik pada peserta didik. Oke, Bapak Ibu guru, selanjutnya kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Tapi sebelum saya memulai, saya ada beberapa pertanyaan pematik untuk Bapak Ibu guru untuk sedikit membuka pikiran kita tentang materi selanjutnya. Di layar ada 2 kasus yang saya tampilkan. Kasus yang pertama adalah tentang Tisa dan Hana yang dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Ibu Dewi ini adalah kepala sekolah. Nah, Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial. Itu kasus pertama. Nah, kasus yang kedua tentang Anto yang jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto sering sekali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh ini. Nah, ini 2 kasus. Nah, kira-kira terkait dengan penerapan disiplin, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto ini? Nah, silakan Bapak Ibu memberikan pendapat. Kami persilahkan. Iya, kesempatan pertama kita persilahkan kepada Ibu Mira. Silakan Ibu Mira. Iya, Ibu Mira
Ya, terima kasih Bu Mira ya. Tadi Bu Mira akan melakukan tindakan melaporkan ke guru BK agar BK melakukan tindakan langsung kepada peserta didik. Oke, ada yang ingin memberikan pendapat yang lainnya? Ya, silakan Ibu Mia. Oh, iya, iya, iya. Oke, terima kasih Ibu Mia. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, nah, Bapak Ibu guru hebat, ternyata tanpa kita sadari bahwa eh, ada 5 posisi kontrol yang umumnya kita lakukan di kelas sebagai seorang guru. Nah, 5 posisi kontrol ini mungkin tidak terlalu kita sadari, tapi ternyata 5 posisi kontrol ini yang banyak kita bawa ke dalam kelas. Nah, posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Kemudian posisi yang kontrol yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Jadi kita memposisikan diri kita itu sebagai seorang teman dari peserta didik. Dan keempat adalah seorang pemantau, posisi kontrol pemantau. Dan yang paling terakhir adalah posisi kontrol manajer. Apa perbedaan dari kelima posisi kontrol ini? Mari kita simak sama-sama. Saya punya videonya yang mungkin akan menjelaskan secara rinci, membedakan dari kelima posisi kontrol yang ada. Mari kita, oke, saya tampilkan di layar Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu guru hebat. Tadi sudah kita cermati bersama 5 posisi kontrol kita di kelas, 5 posisi kontrol kita di kelas. Nah, kira-kira pasti di dalam hati sudah terbesit. Oh, ternyata saya ada di posisi ini. Ya, Bapak Ibu? Ada yang ingin berbagi pengalaman? Nah, kira-kira Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol yang ada, yang paling ideal yang kita terapkan yang mana? Iya, benar. Apa? Ya, ternyata Bapak Ibu guru, posisi dari 5 posisi kontrol yang kita terapkan di kelas itu, posisi kontrol yang paling ideal yang bisa kita terapkan, yang mungkin harus kita terapkan di kelas itu adalah posisi yang terakhir, yaitu posisi manajer. Nah, mengapa posisi manajer? Di posisi manajer ini, itu akan tercipta identitas positif atau berhasil. Ini akan menggiring anak ke pemahaman bahwa dia berhasil mengatasi masalah yang ada. Nah, guru di sini akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran dari peserta didik. Nah, dengan membuka pikiran peserta didik, ini diharapkan nantinya akan menimbulkan motivasi intrinsik. Nah, jika motivasi intrinsiknya sudah ada, otomatis ini akan terbawa sampai ke kehidupan yang akan datang. Nah, jadi tidak hanya sebatas pada kondisi sekolah, tapi akan terbawa ke kesehariannya, ke kehidupan sehari-harinya, bahkan setelah tamat nanti itu akan menjadi identitas kepribadian. Nah, di posisi manajer ini, guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi di posisi manajer ini, seorang guru itu tidak perlu marah. Dia tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Tidak usah berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal atau sedih akan perbuatan murid, ataupun tidak usah bersenda gurau untuk menempatkan diri sebagai teman dari murid yang melakukan pelanggaran ini. Pada manajer ini, kita itu akan fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid ini akan sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi dan
apa aturannya. Tapi pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab ini pada murid untuk mencari jalan sesuai dengan permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Lebih lanjut, pada posisi manajer ini, dalam menghadapi peserta didik yang sedang menghadapi masalah, kita ini akan berkata apa yang akan kita yakini. Apakah kamu meyakininya? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Bisa juga kita katakan, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Atau bisa juga kita berikan pertanyaan, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang arahnya untuk merangsang peserta didik kita secara mandiri untuk menyelesaikan sendiri masalah yang sedang dihadapinya. Jadi begitu ya Bapak Ibu untuk posisi control manager. Nah, mungkin ada pertanyaan terkait dengan ini? Iya. Oke, nanti. Oke, baiklah. Nanti kita lakukan di akhir. Oke. Bapak Ibu guru, seperti tadi dibahasakan oleh pemateri pertama bahwa semua tindakan peserta didik kita, semua pelanggaran peserta didik kita yang tidak semua perilaku peserta didik kita yang tidak sesuai dengan aturan diyakini mengindikasikan bahwa ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Di materi pertama tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Pak Rahmat bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jika seorang peserta didik dihadapkan pada suatu kondisi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, bisa dipastikan bahwa ada kebutuhan dari peserta didik yang tidak terpenuhi. Nah, bagaimana untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang tidak terpenuhi itu bisa kita lakukan terkait dengan cara kita menghadapi peserta didik kita saat dia menghadapi permasalahan. Misalnya masalah keterlambatan tadi, kita bisa menggali informasi bagian kebutuhan mana yang tidak terpenuhi. Bagaimana tindakan kita untuk mengatasi hal ini, itu bisa kita lakukan dalam sebuah pemecahan masalah. Nah, bagaimana memudahkan para guru dan orang tua membantu peserta didiknya dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi atau dalam hal memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi. Nah, ini bisa kita lakukan dalam sebuah restitusi. Langkah-langkah kegiatan restitusi ini sudah dituangkan dalam sebuah strategi yang dipresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Ini yang kita sebut sebagai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini memuat 3 langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk membantu peserta didik kita menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Oke Bapak Ibu guru hebat, untuk lebih memahami mengenai segi restitusi ini, mari kita kembali menyimak video karena sesuai dengan pengalaman belajar saya akan sangat mudah memahaminya jika kita melihat langsung video pembelajarannya. Oke Bapak Ibu, saya tampilkan di layar. Mari kita cermati sama-sama. Bapak Ibu, itulah tadi video yang menunjukkan bagaimana penerapan segitiga restitusi ini saat kita menghadapi peserta didik yang bermasalah. Nah, dari video yang kita cermati tadi bersama itu mengcover 3 proses atau 3 tahapan yang dilakukan oleh sang guru dalam menghadapi peserta didik yang sedang menghadapi masalah di mana peserta didik ini dituduh sebagai pemfitnah, penyebar gosip
dan sejenisnya. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Guru tadi adalah langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam kegiatan menstabilkan identitas ini, itu tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena telah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian atau sedang mengalami kegagalan dan sejenisnya. Nah, biasanya cara atau kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk menstabilkan identitas ini, kita bisa mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan itu. Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kita bisa juga mengatakan, oke, kamu berhak merasa begitu. Atau apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri. Jadi pada tahapan ini kita benar-benar berusaha mengubah identitas dari anak yang sedang bermasalah ini. Kemudian langkah kedua atau tahapan kedua yang dilakukan oleh guru dalam melakukan segitiga restitusi ini adalah validasi tindakan yang salah. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasanya, untuk melakukan tahapan kedua ini, kita akan memberikan pernyataan-pernyataan atau pertanyaan misalnya, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini kan? Atau kita bisa katakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Atau kita bisa juga mengatakan, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting buatmu. Jadi, pada tahapan kedua ini benar-benar kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik kita ini. Karena seperti keyakinan awal kita tadi bahwa jika ada tindakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik, ini jelas mengindikasikan bahwa ada kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh peserta didik. Nah, langkah ketiga dari segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini merupakan teori kontrol yang ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nilai-nilai yang dipercaya di sini yang saya maksud tadi adalah keyakinan kelas yang sudah kita susun di awal. Makanya tadi di materi pertama, di materi awal kita yakini bahwa keyakinan kelas ini harus disusun secara bersama, melibatkan seluruh oknum kelas peserta didik agar dan menjadi kesepakatan bersama agar dalam penerapannya mereka memiliki tanggung jawab bersama dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa memberikan pernyataan-pernyataan seperti apakah yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang telah kita sepakati, apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati terkait dengan masalah yang sedang dihadapi oleh peserta didik ini. Jadi itulah tahapan-tahapan yang bisa kita terapkan, yang bisa memudahkan kita dalam mempraktekkan segitiga restitusi ini. Jadi bisa dikatakan bahwa segitiga restitusi ini adalah penggabungan dari kegiatan-kegiatan awal kita dalam memunculkan budaya positif pada peserta didik. Dimulai dari keyakinan kelas tadi, ada pembuatan keyakinan kelas, kemudian ada yang kedua tadi ada 5 posisi kontrol, ada posisi kontrol manajer yang kita terapkan dalam peserta didik. Nah, inilah yang kita gabungkan dan kita terapkan dalam bentuk wujud nyata, aksi nyata kita dalam penerapan segitiga restitusi dalam membantu peserta didik menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Ibu guru hebat, saya ada video yang menunjukkan pengalaman saya
dalam menerapkan segitiga restitusi ini di sekolah kita. Seperti saya bahasakan di awal bahwa kita sama-sama belajar, kita sama-sama berusaha untuk tentunya video ini penuh dengan kekurangan, tetapi ini bagian dari usaha kami, usaha saya untuk belajar menerapkan segitiga restitusi ini. Penerapan segitiga restitusi ini saya lakukan pada salah satu peserta didik kita, Jusniarti, yang duduk di kelas 10 B Tata Busana, di mana beliau mendapat kemarin ada sedikit masalah, ada beberapa nilai yang belum masuk, padahal pengolahan nilai rapor sudah akan dilakukan. Nah, saya berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini, menyikapi masalah ini dengan mencoba menerapkan segitiga restitusi ini. Videonya akan saya tampilkan di layar. Mari Bapak Ibu kita saksikan.